Hai semua, ketemu lagi di channel aku Satria Adi Mulia. Di video kali ini aku berbagi resep donat ekonomis untuk souvenir di acara ulang tahun. Ini dikemas menggunakan Mika Donat ya. Penasaran bagaimana resep dan cara buatnya? Jadi tonton terus videonya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Untuk bahan dan cara membuatnya, yang pertama siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian tambahkan dengan 100 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 5 gram ragi instan, 2 gram bread improver. Kemudian untuk bahan kering ini diaduk rata terlebih dahulu supaya raginya tidak kontak langsung dengan garam yang bisa menghambat kerja ragi. Setelah tercampur dengan rata, kemudian masukkan 1 butir telur. Kalau ditimbang berat telur tanpa cangkang 50 gram. Tambahkan dengan air yang super dingin sebanyak 150 gram. Sangat disarankan memasukkan cairannya ini secara bertahap ya, supaya nanti adonannya tidak kelembekan. Nah ini aku mixer terlebih dahulu menggunakan kecepatan yang paling rendah atau nomor 1. Mixer sampai adonannya membentuk gumpalan kurang lebih selama 3-5 menit. Nah di tahap ini juga teman-teman bisa uleni menggunakan tangan terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, ini setelah aku mixer selama 4 menit, adonannya sudah menggumpal seperti ini ya. Bisa matikan mixernya terlebih dahulu. Kemudian tambahkan dengan 40 gram margarin, 4 gram garam. Nah di resep ini aku tambahkan dengan cake emulsifier, aku pakai SP sebanyak 2 gram. Nah ini lanjut di mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah atau nomor 1. Di mixer sampai margarinnya menyatu dengan adonannya. Nah kalau margarin sudah menyatu dengan adonannya, kemudian naikkan kecepatan mixer ke kecepatan sedang atau nomor 2. Di mixer sampai adonannya menjadi kalis elastis kurang lebih selama 10-15 menit. Oke teman-teman, ini setelah aku mixer dengan total waktu selama 15 menit. Terlihat ya adonannya sudah kalis elastis. Kemudian matikan mixernya. Teman-teman bisa cek kekalisan adonannya juga dengan cara dibentangkan seperti ini. Jika membentuk selaput tipis yang tidak mudah robek, nah ini tandanya kalis elastis ya. Untuk langkah selanjutnya, bulatkan adonan kemudian pindahkan ke alas kerja. Tujuan dibulatkan seperti ini supaya ketika ditimbang dan dibagi-bagi, adonannya tidak keburu mengembang ya. Kemudian tap-tap sedikit permukaan atas adonannya menggunakan minyak goreng supaya adonannya tidak kering. Nah, di sini adonannya langsung aku timbang dan bagi-bagi. Aku timbang setiap adonannya seberat 30 gram. Atau untuk beratnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Setelah semua adonannya dibagi dan ditimbang-timbang, nah untuk langkah selanjutnya ini dironding ya. Ronding adonan sampai padat dan mulus, dan hentak-hentakkan beberapa kali supaya adonannya terkunci rapat. Kemudian simpan pada wadah yang kedap udara. Nah ini aku pakai box donat. Caraku meronding, jari tengah dan jari jempol membentuk seperti huruf C. Kemudian gerak memutar seperti gerakan maju mundur seperti ini ya. Untuk cara meronding lakukan seperti yang teman-teman bisa ya. Tapi pastikan adonan yang sudah dironding itu benar-benar padat dan mulus.
Setelah semua adonannya dironding, nah ini aku taburi dulu menggunakan tepung terigu ya, supaya kelembapannya itu tetap terjaga. Lanjut di resting kurang lebih selama 15-20 menit. Oke teman-teman, ini setelah aku resting selama 20 menit. Nah ini sudah sedikit mengembang ya. Siapkan terlebih dahulu tepung terigu, kemudian ambil adonan yang pertama kali dironding. Baluri menggunakan tepung terigu, tekan adonan untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam adonannya. Nah ini disebut juga dengan degassing ya teman-teman. Nah di video ini juga untuk mencetak adonannya aku tidak menggunakan alat cetakan seperti yang di video-video sebelumnya ya teman-teman. Jadi walau tanpa menggunakan cetakan hasilnya juga tetap bagus ya. Setelah semua adonannya dicetak, untuk tahap selanjutnya ini di proofing. Proofing kurang lebih selama 1 jam atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Oke teman-teman, ini setelah aku proofing selama 1 jam 25 menit. Terlihat ya kalau adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan ini siap untuk digoreng. Sebelum donatnya ini digoreng, angin-anginkan terlebih dahulu supaya permukaan atasnya itu kering. Angin-anginkan selama 10 menit. Goreng pada minyak yang sudah panas dengan suhu antara 160 sampai 170 derajat. Goreng sampai bagian bawahnya kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan, kemudian balik donat, lanjut goreng sampai kedua sisinya kecoklatan atau sampai matang. Untuk teknik menggoreng cukup sekali balik, maksimal 2 kali balik ya. Jangan terlalu sering dibolak-balik ya, supaya nanti donatnya tidak terlalu menyerap minyak. Nah ini donatnya sudah matang ya. Angkat dan tiriskan donat pada tisu. Lanjut goreng sampai semuanya habis. Tunggu sampai benar-benar dingin, baru kemudian donatnya bisa diberi topping. Nah teman-teman, karena di sini donatnya mau aku beri topping dengan DCC. Nah ini aku mau didihkan air, pastikan benar-benar mendidih ya. Kalau sudah mendidih, kemudian ini dimatikan api kompornya. Tunggu sampai airnya itu hangat atau suam-suam kuku. Kemudian tim DCC yang sudah dipotong-potong kecil. Nah teman-teman, untuk wadah DCC-nya lebih besar ya daripada panci yang berisi airnya, supaya nanti airnya itu tidak masuk ke dalam wadah yang berisi DCC. Karena kalau airnya itu masuk walau sedikit aja, bikin DCC-nya itu cepat menggumpal dan rusak ya teman-teman. Dan ini aku tanpa menggunakan campuran minyak goreng ya teman-teman, supaya nanti hasilnya itu lebih bagus dan juga lebih cepat ngeset. Nah kenapa? Air yang untuk ngetim itu harus benar-benar mendidih, walaupun nanti kita pakainya kalau sudah hangat ya teman-teman. Karena kalau airnya itu benar-benar mendidih, penurunan suhunya itu lebih lambat, jadi nggak cepat anjlok begitu ya teman-teman. Ya kalau mau pakai air hangat tanpa melalui proses mendidih itu sebenarnya bisa juga sih teman-teman. Tapi biasanya air yang begitu tuh cepat banget dinginnya teman-teman. Nanti kita sendiri yang repot karena DCC-nya itu cepat menggumpal, kerjaan kita malah jadi terhambat. Barangkali itu dulu ya seputar tips mengenai DCC. Aku bakal bahas di video-video berikutnya ya. Oke teman-teman, seperti ini sudah cukup ya. Ini bisa untuk digunakan menoping donat. Celupkan donat ke dalam DCC yang sudah dilelehkan. Donatnya ini bisa digoyang-goyangkan seperti ini ya, supaya lebih rata. Dan supaya tampilannya lebih menarik, ini aku pakai DCC warna ya yang sudah aku lelehkan sebelumnya. Aku bentuk garis seperti ini. Aku tambahkan juga dengan marshmallow, ini aku letakkan di tengah seperti ini ya teman-teman. Lakukan menoping donat sampai semuanya habis.
Nah teman-teman, untuk kemasannya aku pakai Mika donat seperti ini ya. Ini diameternya 9 cm. Untuk link pembeliannya nanti aku bakal cantumkan di box deskripsi ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli silahkan cek di kolom deskripsi. Setelah donat yang diberi topping ini benar-benar sudah ngeset, baru bisa dikemas ke dalam Mika donat ya teman-teman. Untuk satu resep ini menghasilkan 21 pieces donat dengan daun 30 gram. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.